Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di mana peristiwa hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem, di mana ada 120 murid mendengar perkataan Yesus untuk tunggu karena ada janji Bapa yaitu Roh Kudus, dan mereka 10 hari berdoa setelah Yesus naik ke surga, dan tepat 50 hari disebut Pentakosta. Setelah Yesus bangkit dari kubur 50 hari kemudian, Roh Kudus datang. Lalu ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi, menguasai hidup mereka, menjangkau roh, jiwa, tubuh mereka, ya, penuh, ya. Lalu mereka yang sudah penuh itu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika mereka penuh Roh Kudus, menyusul, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, ya, bahasa yang Roh Kudus yang menyuruh. Bahasa-bahasa lain ini ada 2 jenis, tapi bukan bahasa yang dipelajarinya, tapi bahasa yang Tuhan sendiri yang menaruhkan dalam rohnya untuk diucapkannya. Ada pertama bahasa yang dipakai di muka bumi ini, tapi dia tidak pernah belajar bahasa itu dan dia tidak tahu apa yang dikatakannya. Misalnya tiba-tiba seseorang bahasa Jepang, padahal dia nggak tahu bahasa Jepang. Tapi kalau orang Jepang mendengar, dia tahu. Loh, gitu. Kok tahu dia bahasa Jepang? Dan orang Jepang itu tahu apa yang dikatakan oleh orang yang berbahasa bahasa lain itu. Nah, tiba-tiba bahasa Skotlandia, tiba-tiba bahasa Tamil, bahasa apapun gitu. Tapi waktu Roh Kudus menyuruh dia berkata-kata dalam bahasa lain ini, bahasa yang ada di muka bumi, dia sendiri tidak tahu arti itu. Hanya orang-orang yang memakai bahasa itu yang mengerti. Tapi ada juga yang disebut bahasa roh. Nah, ini yang tahu hanya Allah sendiri. Ya, kita tidak tahu, malaikat tidak tahu, iblis tidak tahu, siapapun tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, semua itu terjadi ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus. Ya, itulah pertama kali tanda Roh Kudus sedang memenuhi seseorang, mulai mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Tentu ada gunanya ini. Ya, kalau bahasa yang dipakai di muka bumi diucapkan, dia sedang menyampaikan pesan Allah dan itu nubuat. Misalnya saya penuh Roh Kudus, lalu saya oleh Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa Portugal, lalu orang Portugal dengar, dan saya sedang mengucapkan bahasa mereka, dan saya sedang menyampaikan pesan Allah kepada mereka, dan mereka sedang mendengar nubuatan. Nah, itu. Ya, tapi kalau bahasa roh hanya Allah. Ya, jadi gunanya kalau bahasa roh itu membangun diri kita, kalau nubuat membangun orang lain, ya. Jadi kalau bahasa roh membangun diri kita. Ya, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia tidak berkata-kata pada manusia, tapi pada Allah. Ya, 1 Korintus 14, ya. Dan hanya Allah yang mengerti. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa kita dengan Tuhan.
Dan Roh Kudus itu yang menolong kita mengatakannya, bukan kita pelajari, bukan kita tiru-tiru. Itu efek akibat penuh Roh Kudus, ya. Jadi tanda pertama ketika orang dibaptis Roh Kudus atau penuh Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Lalu ada lagi nanti karunia-karunia Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bekerja, ada karunia, ada 9 itu. Ada berkata-kata dalam bahasa roh, ada bernubuat, ada menafsirkan kata-kata bahasa roh, ada kuasa mujizat, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, ada juga kuasa memberi hikmat, marifat, ada juga karunia pengetahuan dan sebagainya, ya. Nah, tujuannya itu untuk membangun orang lain. Tujuannya Tuhan sedang menyatakan, memperkenalkan kehadirannya. Lalu dia bekerja melalui seseorang dengan karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sedang bekerja melalui seseorang dan Tuhan menyatakan dirinya melalui karunia ini. Misalnya mengadakan mujizat, menyembuhkan segala penyakit. Nah, itu karunia Roh Kudus. Oke, ya? Baik. Kenapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Dan siapakah yang bisa dipenuhi Roh Kudus? Yang bisa dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang sudah menjadi milik Yesus. Orang yang sudah lahir baru. Orang yang lahir baru itu adalah orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bertobat, menerima pengampunan dari Tuhan. Jadi seorang harus dilahirkan kembali dulu, baru bisa dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Bilang, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam dalam kamu. Jika memang Roh Allah diam dalam kamu. Jadi Roh Allah mau diam dalam diri kita. Kita menjadi rumahnya, tempat kediamannya, bait sucinya, ya. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi orang harus memiliki Roh Kristus atau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Akibatnya orang ini lahir baru, lalu baru Roh Allah diam dalam orang ini. Lalu Allah bekerja bebas menguasai orang ini. Disebut baptisan Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Lalu diberi karunia-karunia Roh Kudus, diberi kuasa oleh Roh Kudus. Lalu orang ini bisa hidup dalam roh. Jadi yang bisa hidup dalam roh adalah orang yang memiliki Roh Kudus. Kalau belum ada Roh Allah dalam dirinya, dia nggak bisa hidup dalam roh. Ya kalau nggak hidup dalam roh atau tidak memiliki Roh Kudus, pasti tidak memiliki bahasa roh. Ambil dulu stand sana. Jadi syarat untuk orang memiliki Roh Kudus, dia harus lahir baru, dia harus percaya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Nah, ketika Roh Allah sudah diam, maka Roh Allah akan bekerja, beraktivitas, menjangkau, menguasai, mendominasi hidupnya, tubuh jiwa rohnya. Maka disebutlah penuh Roh Kudus, lalu diberilah dia bahasa roh dan karunia yang lain.
lalu dia mulai bisa hidup dalam roh. Jadi orang yang nggak memiliki Roh Kudus tak mungkin bisa hidup dalam roh. Kalau orang tidak hidup dalam roh, pasti hidup dalam daging. Kalau orang hidup dalam daging, maka pasti binasa. Sebab orang yang hidup dalam daging adalah maut, keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi orang yang memiliki hidup kekal itu adalah orang yang memiliki Yesus dan orang yang terus hidup dalam roh. Nah, orang yang hidup dalam roh itu adalah orang-orang yang memiliki roh Allah. Sampai roh Allah itu bekerja aktif, dominan, menguasai hidupnya, menjangkau roh jiwa tubuhnya, sehingga orang itu penuh Roh Kudus. Dan ketika dia penuh Roh Kudus, lalu mulai dia berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa roh, bahasa sempurna. Kalau kita berdoa dalam bahasa roh, tidak ada salahnya sedikit pun, karena itu bukan bahasa yang kita pelajari, tapi roh Allah berkata-kata melalui kita kepada Bapa. Kita ditolongnya berdoa dengan kata-kata bahasa roh. Roh Kudus menolong kita memuji, menyembah dalam bahasa roh. Itu bahasa yang sempurna. Oke. Kalau kita tidak hidup dalam roh, pasti hidup dalam daging. Kalau hidup dalam daging, maka kita pasti binasa. Maka kita pasti mengalami malapetaka, yaitu maut. Kita pasti kalah. Dan iblis mudah mengalahkan orang yang hidup dalam daging. Dan orang yang hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin bisa melakukan firman. Orang yang hidup dalam daging tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi oleh roh Allah yang di dalam kita, membawa kita bisa berjumpa dengan Tuhan, bersekutu intim dengan Tuhan, karena Allah adalah roh. Haleluya. Jadi kalau kita bisa menang lebih dari pemenang, itu karena kita hidup dalam roh. Masa depan kita cerah, itu karena hidup dalam roh. Hidup kita damai sejahtera, itu karena hidup dalam roh. Kita bertumbuh terus dalam Tuhan, itu karena hidup dalam roh. Kita semakin mengenal Tuhan karena kita hidup dalam roh. Kita bisa mendengar suara Tuhan dengan akurat, tajam dan akurat, itu karena hidup dalam roh. Kita hidup mengalami mujizat, itu karena hidup dalam roh. Kita dipakai Tuhan melakukan mujizat, itu karena hidup dalam roh. Dan Tuhan membawa kita ke dalam kekekalan, dan Tuhan mengisi hidup kita dengan segala kelimpahan. Haleluya. Makanya orang yang hidup dalam roh kaya rohani, kaya jasmani. Karena Yesus datang untuk memberi hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Haleluya. Kalau orang dunia supaya kaya, mereka harus banting tulang, dan paling 1% bisa mencapai kekayaan. Ya, tapi orang yang hidup dalam roh, siapapun akan mengalami apa yang dikatakan Tuhan. Yohanes 10 ayat 10b, aku datang untuk memberi hidup, dan supaya kamu mempunyai segala Tuhan. Luar biasa hidup dalam roh. Tapi kalau hidup dalam daging, tak berkenan kepada Allah, sering melakukan tindakan melawan Tuhan. Tidak mampu daging ini melakukan firman. Daging ini bagian terlemah dalam diri kita. Kalau kita hidup menurut daging, kita akan didukung oleh pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Tapi kalau kita hidup oleh roh, maka roh Allah di dalam diri kita menguasai roh kita, hati kita yang sudah diciptakan baru, hati yang taat. Dan roh Allah akan menjangkau jiwa kita, sehingga jiwa kita dipulihkan, sehingga memiliki pikiran perasaan Kristus. Dan terus roh Allah akan menjangkau tubuh kita. Kalau tubuh kita sakit akan sembuh, kalau kita sudah sehat akan panjang umur.
Haleluya. Ini sebenarnya maka dikatakan oleh Tuhan bahwa rancangannya mengenai kita rancangan damai sejahtera, bukan celaka. Celaka itu dari maut, akibat hidup dari daging. Apa yang kita tabur dari daging, maut. Apa yang kita tabur dari roh, kekekalan dan keberhasilan. Oleh sebab itu, kita harus menerima Roh Kudus. Bagi yang belum menerima Roh Kudus, ambil keputusan kau datang pada Yesus, serahkan hidupmu, percaya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, minta kau diampuni, minta kau hari ini disucikan oleh darah Yesus, dan engkau akan menerima Roh Kudus. Dan ketika nanti kau berdoa, Tuhan Yesus baptiskan aku dengan Roh Kudus dan api, maka kau akan menerima jawabannya. Karena oleh darah Yesus kau diampuni, disucikan, layak menerima Roh Suci. Karena darah Yesus kau diperkenankan, dilayakkan, dan oleh karena Yesus Dia akan memberikan kau Roh Kudus. Tinggal minta, kau akan menerima. Haleluya. Apalagi didoakan. Tak didoakan, aku tak ada didoakan dibaptis Roh Kudus. Apalagi didoakan. Semuanya karena iman. Amin. Nah, bagi saudara yang sudah pernah dibaptis Roh Kudus, lalu pertama kali kita dibaptis Roh Kudus sudah berbahasa roh, nah, maka kita akan belajar hidup dalam roh. Apa artinya hidup dalam roh? Artinya hidup dalam roh adalah hidup seseorang itu didiami Roh Kudus, dan Roh Kudus bekerja aktif di dalam dirinya, bahkan sampai mendominasi seluruh hidupnya. Itulah hidup dalam roh. Ya, Roh Allah tinggal dalam saya, aktif Roh Allah dalam saya sampai menguasai roh jiwa saya, tubuh saya, mendominasi seluruh hidup saya, maka saya sedang hidup dalam roh. Akibat hidup dalam roh tadi, kita mengalami mujizat-mujizat, kita dipakai Tuhan mengadakan mujizat. Karena Roh Kudus bergerak di dalam diri kita, membangun kita, tapi bergerak melalui kita menjangkau banyak orang. Haleluya. Tuhan akan menyatakan dirinya secara real dalam diri kita melalui Roh Kudus, tapi Tuhan juga akan menyatakan dirinya real, nyata kepada orang lain melalui kita ketika Roh Kudus bekerja melalui kita. Makanya kita disebut saksi. Kamu akan menerima kuasa. Kapan? Kalau Roh Kudus turun, bekerja aktif dalam diri kita. Dan kamu menjadi saksiku. Kamu menjadi realita, bukti. Aku nyata di muka bumi. Mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Kita dipakai Tuhan. Itulah orang yang dibaptis Roh Kudus. Nah, jadi bisa saja seorang mungkin 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu sudah dibaptis Roh Kudus lalu bahasa roh. Namun kalau dia tidak hidup dalam roh, maka dia tidak mengalami kemajuan. Paling banter bertahan. Paling banter, udah hebat itu. Dalam peperangan kalau bertahan pasti kalah. Jadi yang menang adalah maju. Maka dia tidak bertumbuh, maka tidak banyak hal-hal yang luar biasa terjadi. Maka kasih mula-mula mulai kendor dalam dirinya. Maka saudara malam ini harus kembali lagi dipenuhi oleh Roh Kudus melalui keputusan-keputusanmu untuk terus mengaktifkan Roh Allah dalam dirimu. Melalui doamu, melalui penyerahanmu, melalui kesungguh-sungguhanmu, melalui firman yang kau terima, melalui penyembahanmu, melalui puasamu, melalui penyerahanmu, melalui firman yang kau terima terus, melalui kau renungkan firman terus, maka Roh Allah aktif dalam dirimu sampai mendominasi dirimu dan engkau akan hidup dalam roh. Amin. Lalu orang yang ikuti keinginan roh, dia akan mengalami hidupnya Allah.
nyata dalam dirinya, dan dia akan mengalami damai sejahtera. Haleluya. Jadi bahasa rohnya itu lebih mantap lagi. Jadi bahasa roh orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan yang tidak dipenuhi Roh Kudus itu beda. Memang orang berbahasa roh itu belum tentu penuh Roh Kudus. Memang pertama kali waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kasih tanda pertama bahasa roh. Tapi setelah itu, kalau kita nggak penuh Roh Kudus, kita tetap bahasa roh, karena itu sudah diberi menjadi bahasa pribadi kita dengan Bapa di surga. Tapi karena Roh Allah tidak aktif dalam diri kita, kita hanya bahasa roh, tapi tidak penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus artinya roh itu aktif bekerja sampai menguasai, menjangkau seluruh hidup kita, roh, jiwa, tubuh kita. Bahkan dia bisa memakai kita, menyatakan kehadirannya. Itulah artinya penuh roh. Haleluya. Namun teruslah kita berdoa dengan bahasa roh. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia sedang membangun dirinya. Amin. Sehingga diri kita dibangun terus semakin kuat, makin akurat, makin tajam mendengar suara Tuhan, makin terus naik dalam level dimensinya Tuhan semakin dalam. Nah, oleh sebab itu, ayo yang sudah pernah dibaptis Roh Kudus, terus aktifkan Roh Allah bekerja. Sekali lagi, hidup dalam roh artinya ketika Roh Allah diam, beraktivitas bekerja dalamku sampai menjangkau seluruh area hidupku, mendominasi, menguasai hidupku, sehingga aku disebut hidup dalam roh. Amin. Dan orang yang hidup dalam roh, nyata hidup Allah dalam dirinya, damai sejahtera nyata dalam hidupnya. Dan ketika Roh Allah bekerja, ada kuasa bekerja dalam diri kita. Kita akan mengalami Tuhan real. Kehadiran Tuhan melalui rohnya membuat engkau mengalami Tuhan secara nyata. Siap? Saya bantu kamu berdoa, tapi juga tergantung kamu. Ya, mari kita berdoa.
Terima.
Dan penuhlah dengan Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus.
1, 2, 3. Kau sudah dibebaskan. Tidak ada lagi hukuman bagi orang dalam Kristus Yesus. Rohnya yang memberi hidup telah memerdekakanmu dari dosa untuk maut, dan rohnya terus akan bergerak dalam dirimu. Firman-Nya akan mendatangimu. Dan rohnya dan firman-Nya bekerja, semua menjadi baru. Engkau akan mengalami mujizat, akan mengalami realitanya. Janji Tuhan akan tergenapi padamu. Harus merangkak menggenapi rencananya. Engkau akan tetap naik, tidak pernah turun. Engkau akan melihat, engkau akan dilawanya terbang, melintasi gunung masalahmu, melintasi badai hidupmu, melintasi lembah yang menakutkan. Bahkan badai akan dipakainya, membawa engkau terbang dengan kemuliaan. Engkau akan seperti Raja Wali, terbang dengan kekuatan sayap. Dan hidupmu tidak akan sama lagi ketika Roh Allah aktif bekerja dalam dirimu, ketika firman mendatangimu dan kau membiarkan itu bekerja dalam dirimu, maka kau akan melihat apa yang selamanya ini tidak kau lihat. Kau akan mendengar suara Tuhan dengan jelas, dan kau akan dipakai Tuhan, dan Tuhan akan bekerja dalam dirimu sampai orang-orang yang memperhatikanmu melihat semua itu menjadi jelas. Pada waktu itu Roh Allah akan bekerja. Dia akan membuka mulutmu, menyampaikan firman-Nya, menyampaikan nubuatannya. Dia akan memakai engkau sehingga melalui tanganmu engkau akan menjamah orang lain, dan akan menjamah orang lain melalui tanganmu. Kehadiranmu akan membawa kehadiran Tuhan nyata bagi orang-orang yang terhubung denganmu, bagi orang yang mencari Tuhan akan segera menemukan Tuhan melalui hidupmu, karena Tuhan akan nyata di dalam hidupmu. Tuhan akan memakaimu dengan cara yang sangat sederhana, tapi jelas oleh tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan menembus penyucian.